Gaya gravitasi bumi ini berkuasa atas segala sesuatu yang senyawa dengan bumi ini, yang sama dengan bumi ini, yang mengandung unsur-unsur yang sama dengan bumi ini, sehingga dia berkuasa atas benda tersebut dan dapat menyeretnya, menghisapnya, sehingga tetap melekat dengan bumi ini. Ketika kita menyaksikan kejadian bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas tubuhnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita harus bisa melihatnya bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kemuliaannya di surga, dia menjadi sama seperti kita, menjadi sama seperti manusia. Dia ada di dunia ini, dia ada di bumi ini, dia dilahirkan, dia sama seperti kita. Gaya gravitasi bumi pun berkuasa atasnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam transformasi. Di dalam dunia ini kita mengenal istilah gravitasi bumi, di mana gaya gravitasi bumi ini selalu menyedot hal-hal yang senyawa dengan bumi ini. Selalu ketika kita mungkin melepaskan benda apapun itu, pasti dia akan jatuh ke bawah. Kita pegang kotak, kita lepaskan kotak, maka dia akan terjatuh ke bawah. Mengapa bisa terjadi? Semua itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Makanya setiap orang yang melompat pasti dia akan terjatuh lagi ke bawah. Benda apapun yang dilepaskan dia pasti akan jatuh ke bawah. Setiap apapun yang jatuh pasti akan ke bawah karena bumi ini memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi ini berkuasa atas segala sesuatu yang senyawa dengan bumi ini, yang sama dengan bumi ini, yang mengandung unsur-unsur yang sama dengan bumi ini, sehingga dia berkuasa atas benda tersebut dan dapat menyeretnya, menghisapnya, sehingga tetap melekat dengan bumi ini. Ketika kita menyaksikan kejadian bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas tubuhnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita harus bisa melihatnya bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kemuliaannya di surga, dia menjadi sama seperti kita, menjadi sama seperti manusia. Dia ada di dunia ini, dia ada di bumi ini, dia dilahirkan, dia sama seperti kita. Gaya gravitasi bumi pun berkuasa atasnya. Sehingga ketika dia melompat, dia pun pasti akan jatuh ke bawah. Ketika dia mungkin terangkat, dilepas, dia pasti akan jatuh ke bawah. Karena gaya gravitasi bumi berkuasa atasnya. Karena dia senyawa dan sama dengan unsur-unsur bumi ini. Makanya dikatakan bahwa dia menjadi serupa seperti kita. Menjadi sama seperti kita yang ada di bumi ini. Tapi kita harus mengamati Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan 30 tahun kehidupannya di muka bumi ini. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia perkatakan, ketika dia bertemu dengan orang susah, ketika dia bertemu dengan orang sakit, ketika dia bertemu dengan orang lumpuh, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang menghina dia. Apa yang dia lakukan? Justru dia tidak melakukan berdasarkan keinginannya. Dia tidak melakukan berdasarkan kemampuannya. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi yang dia lakukan justru adalah kehendak Bapa di surga. Bukan hal yang singkat Bapak Ibu Saudara. Dia berjuang bagaimana mengalahkan keinginan dagingnya, bagaimana dia mematikan kehendak dagingnya, bagaimana dia memendam semuanya itu dan mematikannya dalam kehidupan ini. Dia punya tujuan, dia datang ke bumi ini untuk mengajarkan, untuk menjadi teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita dapat meneladani kehidupannya dan pribadinya, terutama karakternya dalam kehidupan ini. Saat dia ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, justru yang dia lakukan hanya melakukan kehendak Bapa. Ketika dia dibaptis, dia dibawa ke bumbungan bait Allah dan dia dicobai oleh iblis.
dikatakan, lihat segala fasilitas dunia ini, lihat segala kemegahan dunia ini dapat engkau miliki hanya dengan satu syarat, yaitu menyembah iblis. Tetapi apa yang dilakukan? Justru yang dia lakukan justru menolak semuanya itu. Karena dia menyadari betul bahwa tugas dia bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tugas dia bukan untuk memuaskan jiwanya, tetapi tugas dia memuaskan jiwa dan perasaan Bapa di surga. Menyenangkan hatinya. Dia dapat saja menerima semua itu. Karena dia sama dengan kita. Punya hasrat, punya keinginan, punya kehendak. Tetapi dia memilih untuk tidak menyenangkan dagingnya. Dia memilih untuk tidak fokus kepada kehendaknya sendiri. Tapi dia hanya fokus kepada kehendak Bapa di surga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan dia di muka bumi ini membuat dia menyelesaikannya, dan pada akhirnya ketika dia mengalami kematian di kayu salib, dia dibangkitkan. Dia tidak sama dengan bumi ini. Dia tidak serupa dengan bumi ini. Sehingga gaya gravitasi bumi ketika dia terangkat ke surga tidak mampu dan tidak berkuasa untuk menahan tubuhnya. Setelah dia dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, tubuh ini tidak dikuasai lagi oleh gaya gravitasi bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kita semua nanti akan mengalami kebangkitan untuk menyongsong. Setelah itu bagaimana kita diadili, dihakimi di tahta pengadilan Tuhan. Yang mati atau yang masih hidup, kita semua akan mengalami kebangkitan dengan menggunakan tubuh kebangkitan. Kalau kita masih sama dengan dunia ini, kalau karakter kita selama hidup ini hanya untuk menyenangkan jiwa sendiri, hanya untuk fokus menyenangkan hati dan perasaan sendiri, maka kita sedang membuat tubuh ini menjadi serupa, senyawa dengan bumi ini. Ketika kita senyawa dengan bumi ini, kita diubahkan, kita dibangkitkan menggunakan tubuh yang pada saat ini dengan tubuh fisik. Nanti pada saat dibangkitkan, semua kita orang percaya dan tidak percaya dibangkitkan dengan menggunakan tubuh fisik. Lalu, kalau kita yang serupa dengan bumi ini, maka gaya gravitasi bumi akan berkuasa atas tubuh kebangkitan kita, sehingga kita tidak dapat terangkat. Kita tidak dapat menyongsong dia di awan-awan kemuliaan permai. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa ketika dia hidup di dunia ini, justru dia berjuang bagaimana dia tidak menjadi serupa dengan bumi ini. Tapi dia berjuang bagaimana menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Pilihan di tangan kita. Kita mau menjadi serupa dengan bumi atau serupa dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, maka kita tidak boleh lagi fokus terhadap diri sendiri. Kita tidak boleh lagi hidup dengan cara dunia. Tapi kita harus hidup dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika siapapun di antara kita nanti, kita dibangkitkan semuanya, kita menggunakan tubuh fisik, dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Maka disinilah terbukti kalau memang kita menjadi serupa dengan bumi ini, gaya gravitasi bumi yang menahan kita menjadi sama, kita akan tertinggal ada di bumi ini, dan bumi ini yang fisik ini pun akan menjadi hancur, dan bumi yang fisik ini akan ditenggelamkan menjadi danau api. Maka orang-orang yang tidak serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang serupa dengan bumi ini, dia akan tetap ada di dalam bumi ini dan dibakar bersamanya di dalamnya. Di dalamnya dia akan mengalami bagaimana ratap dan kertak gigi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari, setiap kita punya kesempatan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita sadar ada gaya gravitasi bumi yang berkuasa atas tubuh manusia. Kalau Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana ketika dia telah dibangkitkan, gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas dia. Karena dia tidak serupa dan tidak senyawa lagi dengan bumi ini. Karena dia berjuang bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ketika dia menghadapi masalah, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Berapa banyak dari antara kita ketika ada masalah memaksa kepada Tuhan kehendak kita yang jadi.
Kalau boleh cawan ini berlalu dan kehendak kita yang jadi, dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berapa banyak dari kita berkata, Bapa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di sini membuktikan pilihan kita. Kita mau menjadi serupa dengan dunia ini, atau kita mau menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, ikuti teladannya, ikuti caranya, kenakan karakternya, kenakan hasratnya, kehidupannya di dalam kehidupan kita. Matikan cara hidup kita yang sia-sia ini. Matikan keegoisan kita, sehingga kita berjuang pada hingga akhirnya. Ketika kita dibangkitkan, gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas tubuh kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.